Shalom, selamat pagi bagi semua saudara-saudara rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saat ini saya sebagai pemimpin nasional bangsa Indonesia Barat yang bertanggung jawab di dalam negeri atas peristiwa politik hukum Proklamasi 14 Desember 1988. Ini adalah solusi terbaik untuk meraih kedaulatan. Tidak ada jalan yang terbaik lagi dari itu. Jalan kekerasan tidak pernah akan terjadi di situ. Tidak akan pernah membawa kemerdekaan buat kita. Kecuali Anda fight habis-habisan model seperti Taliban di Afghanistan. Mungkin Anda bisa berhasil. Kita tidak seperti itu. Kita punya cerita, latar belakang dan segala macam, latar belakang iman segala macam mengantarkan kita dengan cara yang terpuji dan bermartabatan itu adalah perjuangan damai. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan kepada rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya cintai mengenai posisi dua wadah koordinatif ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, dan WPNCL atau West Papua National Coalition for Liberation. Dua wadah posisi ini kami awalnya memulai dengan WPNCL dengan tujuan supaya kita bersatu, dan dalam persatuan itu kita mulai bicara bersama-sama untuk lihat ideologi mana di antara ideologi titipan Belanda, import Belanda, dan ideologi jati diri identitas Indonesia sendiri. Mana yang lebih dominan dan lebih menguntungkan kita secara politik. Meskipun saya tahu bahwa mau merdeka harus atas dasar jati diri Anda sendiri. Jangan pakai jati diri bangsa lain dan mengaku-mengaku saja, itu bikin malu saja. Begitu. Karena itu kami bentuklah yang namanya WPNCL itu. Sorry. Tetapi selama hampir 20 tahun lebih kami kerjakan itu, persatuan sama sekali tidak bisa berjalan. Saya mencoba berusaha untuk bagaimana tidak. Teman-teman semua pegang teguh dengan ideologi titipan Belanda, Bintang Kejora. Alasan mereka bilang apa? Benar ini sudah banyak makan korban. Ya. Kalau benar ini sudah banyak makan korban, salahnya di mana? Kalau itu berjalan benar, kenapa? Masalah politik itu bukan hanya sekadar baku tembak atau dengan kekerasan. Ada jalan yang lain yang lebih baik, yang lebih terhormat dan terpuji. Kenapa bukan itu yang kita pakai? Dan itu bukan kita hanya bicara, kita sudah lakukan perjuangan itu, dan dengan perjuangan damai yang kita mulai tahun 88-89 beruntukan semua taring dari Presiden Soeharto. 10 tahun kemudian 98 dilakukan lagi, tindak lanjuti reformasi itu. Gelombang reformasi itu terus menerpa kota Jakarta dipimpin oleh Bapak Profesor Amin Rais dan teman-teman, Dr. Mokhtar Pakpahan, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Dian Damayanti, Ponto dan teman-teman lain. Dan akhirnya mereka kasih tumbang Soeharto dari kedudukannya sebagai presiden. Itu perjuangan damai, bukan pekerjaan baku tembak. Itu perjuangan damai. Tapi herannya orang Papua tidak melihat itu. Karena itu sekarang saya menjelaskan bahwa ULMWP itu lahir sudah berapa tahun kemudian setelah WPNCL baru lahir. Dipaksakan untuk masuk ke sana, padahal unity plus koalisi is same, sama. Kenapa tidak bergabung sama-sama sekalian dengan WPNCL? Tapi tidak karena kepentingan. Dan siapa yang punya kepentingan? Siapa yang ada di balik batu itu? Anda sudah mengerti semua, toh? Nah, oleh karena itu, saya mau beritahukan kepada saudara-saudara, proses ULMWP ini kita sudah mulai harus persatuannya di dalam dulu. Kita mengajak semua teman-teman, mereka tidak mau. Mereka bersikeras. Sampai akhirnya nanti di Vanuatu, mereka mau supaya kita harus bergabung dengan mereka. Kalian kalau datang ke sini, mari bersama-sama dengan kita, dengan WPNCL kita bangun yang ada. Kami tidak bongkar itu
pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau kami ke situ, kami harus hormati apa yang Anda kerjakan. Tapi ini tidak. Beda-beda dengan teman-teman semua datang, hancurkan semua. Dan kami bilang tidak. Itu sebabnya, saudara, saya waktu itu tidak hadir. Kalau saya hadir, yang jelas ULP jalan sendiri, Weapon Cell jalan sendiri. Tapi karena saya tidak hadir, saudara Andi Yamiseba dan teman-teman mereka bawa giring Weapon Cell masuk bergabung dengan ULP. Kita bersatu di dalam dulu baru bawa keluar, bukan di luar baru kita bikin persatuan di sana, padahal di dalam kocar kacir. Tidak ada persatuan. Ini kan kerja munafik saja semua karena kepentingan masing-masing. Gitu. ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua itu hanyalah wadah koordinatif yang peraturan dasar organisasinya diambil 100%, 99,90%, 99%. Itu peraturan dasar itu diambil dari peraturan dasar Weapon Cell yang di dalamnya kami yang kerjakan. Begitu. Ini dibawa ke sana, diadopsi dari Weapon Cell, taruh ke sana. Pakai di ULMWP. Setelah dipakai di sana sebagai wadah koordinatif untuk menghimpun kita bisa duduk bersama-sama, ternyata dijadikan istilah ini dibikin sebagai suatu negara, seolah-olah itu negara. Padahal ULP itu bukan suatu negara. Undang-undangnya, peraturan dasar organisasi itu mau dijadikan sebagai undang-undang dasar sementara. Akhirnya mereka buat lagi, beda-beda, seenak saja langsung sebagai ketua ULP, langsung saja angkat diri sebagai presiden. Ini kan suatu kekeliruan besar. Ya. ULMWP itu terdiri dari beberapa organ di situ. Pertama, Weapon Cell. Yang kedua, NRHPB. Yang ketiga, KNPB. Ini saja 3 organ yang membentuk ULMWP itu. Begitu. Tapi bentuk ini bukan negara. Tidak ada. ULP tidak punya ideologi, tidak punya apa-apa, tidak. Yang punya ideologi dan negara, bicara negara itu adalah faksi. ULMWP itu bukan faksi. Begitu. Jadi kalau kita mau bicara lebih maksud OPM yang dia bicara Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Papua, Papua Merdeka. Jelas dia punya ideologinya jelas. Meskipun salah, tapi dia punya ideologinya jelas. Begitu. Proklamasi 14 Desember bicara soal negara karena itu negara yang diproklamasikan. Bukan baru mulai bikin faksi untuk ini, tidak. Sudah diumumkan berdirinya sebuah negara dan undang-undang dasar semua lengkap, jelas. Begitu. Dan dipimpin oleh orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mengerti dalam punya politik, jati diri mereka, bukan sembarang. Begitu. Jadi ULP ini dibuat setelah kumpul seolah-olah kita dikibuli sama-sama, kumpul di sana jadi satu di ULMWP. Setelah itu mereka rubah dia, bikin dia jadi negara sementara, undang-undang dasar sementara, presidennya beda-beda sementara. Apa ini kerjanya seperti ini? Wilayahnya yang mana? Sementara beda-beda sendiri adalah warga negara Inggris, tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang mati di hutan. Datang dong, masuk duduk di dalam, bertanggung jawab atas mereka di sana. Itu baru kita bilang petarung sejati. Ini tidak lari di hutan kau angkat, di luar negeri kau angkat-angkat diri. Begitu. Anda boleh buat apa saja, itu hak Anda, silakan saja. Tetapi saya mau Anda bertanggung jawab atas semua peristiwa politik yang Anda lakukan. Begitu. Semua pemimpin membutuhkan keberanian dan ketulusan, integritas yang tinggi untuk bertanggung jawab terutama kepada pemerintah Indonesia sebagai pemerintah perwalian PBB. Indonesia sebagai wali, dia tahu ini. Begitu. Demikian juga dengan Weapon Cell. Weapon Cell itu juga sama. Kita bentuk dia hanya sebagai wadah koordinatif. Dia punya peraturan dasar itu yang dibawa dipakai di ULMWP itu. Lalu peraturan dasar itu mau dibikin sebagai undang-undang dasar sementara. Istilahnya berubah. Ini kerja apa? Kerja semraut saja. Begitu. Kerja orang-orang yang tidak mengerti politik mereka. Mereka cari-cari pola bagaimana mencari penyelesaian dengan menibuli yang lain-lain. Minta maaf saja, saya masuk penjara 16 tahun. Saya sekarang ditahan 20 tahun. Tanpa vonis, saya tidak mungkin percayakan ini kepada sembarang orang yang ngawur.
Dan saya harus tegas soal ini. Ini hak rakyat. Rakyat mau merdeka dengan cara yang terpuji dan bermartabat. Jangan korbankan mereka lalu kita duduk makan minum di atas tulang belulang mereka. Air mata para janda duda. Ini kan kita berdosa besar. Begitu. Dan karena itu saya tidak mau bicara soal kekerasan atau apapun, tidak. Tapi saya katakan bahwa kiranya sudah cukup. Apa saudara-saudara kita yang mereka buat di hutan itu bagus sebagai daya dorong kita, sebagai daya paksa Indonesia ini supaya dia cepat. Meskipun kita tidak satu komando. Tapi Tuhanlah sutradara utama dalam perjuangan ini, menjadikan mereka sebagai alat paksa supaya pemerintah Indonesia, dunia luar boleh lihat bahwa ada api yang terbakar di dalam. Segera selesaikan, duduk di dialog di atas meja, satu meja, dan bicara. Jadi ini kita terima semua pihak karena kita tidak tahu, Tuhan yang tahu hari esok. Tapi ini cara kita, cara terbaik kita seperti ini. Kalau ada teman-teman yang bikin, puji Tuhan, kamu kerjakan dengan cara kamu, tidak apa-apa. Kamu desak mereka supaya Indonesia juga buka mata untuk lihat bahwa itu ada pemimpin kami yang bicara damai, duduk di atas meja dan duduk bicara, selesaikan. Begitu. Dunia luar datang itu karena ada perjuangan damai. Itu. Jadi ini yang saya perlu tegaskan sekali lagi, kedudukan ULMWP supaya masyarakat jangan mimpi bahwa nanti kemerdekaan dari luar, tidak ada. Kemerdekaan itu ada di dalam diri Anda yang ada di dalam negeri ini. Jadi kalau Anda mau merdeka, besok tanggal 12 Maret kamu turun semua di kantor DPR Provinsi Papua. Saya bertanggung jawab. Bulan Februari besok saya sudah bikin surat secara terbuka ke semua pejabat, ke pemerintah Indonesia dan ke seluruh dunia secara terbuka tanggal 12 Maret. Ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara, jangan ragu, tapi mari bersama Anda turun bersama-sama, nyatakan hak kemerdekaan Anda secara bermartabat, terpuji dan terhormat. Jangan ada yang bawa bintang kejora, jangan ada yang bawa batu, jangan ada yang bawa apapun untuk membuat rusak apapun yang ada di atas tanah ini. Tidak boleh. Saya serukan kepada Anda semua supaya jangan ada yang bikin kacau di tengah jalan. Kalau Anda bikin kacau di tengah jalan, buat apa? Saya tidak bertanggung jawab, polisi silakan pegang dan urus. Begitu. Jadi ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya, mengenai kedudukan, sekali lagi kedudukan atau posisi WPNCL dan ULMWP secara politik untuk perjuangan kita. Itu posisi mereka, supaya jangan Anda bilang WPNCL itu negara ini atau ULMWP itu negara kita semua merdeka, kita mau sekian, tidak boleh. Semua negara mendukung kita untuk merdeka, tapi bukan berdasarkan wadah koordinatif itu, tidak. Tapi ideologi dan peristiwa hukum dan politik. Itu yang nanti kita lihat sama-sama. Pemerintah Indonesia sangat mengerti. Pemerintah Indonesia sekali lagi sangat mengerti yang mana yang benar dan yang mana yang tidak. Dia sangat mengerti politik Melanesia Barat. Indonesia sangat mengerti, dia tahu. Jadi saya serukan kepada Anda semua yang ada di bawah kepimpinan saya, ideologi 14 Desember, jati diri Melanesia Barat, jangan bikin apa-apa, tapi jalan dengan tertib, teratur, dengan damai sampai selesai. Pemerintah Indonesia akan salut sama Anda karena Anda bekerja berjuang dengan cara yang terpuji dan bermartabat. Apa itu caranya? Perjuangan damai tanpa kekerasan. Oke, ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatian saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati dan shalom. Sampai kita jumpa pada video klip yang berikut.